wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal 'ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kabupaten, dalam hal ini juga Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, ulama'ana al-kiram, wa habaibana al-afadil, wabil khusus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Habib Zain Smith, dan Habib Nabil Musawa yang juga hadir dan para ulama yang ada di berbagai daerah. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan Al-Mukarramin para ulama untuk berkenan mengikuti acara ini. Moga-moga dengan pertemuan ini akan membawa suatu keberkahan dan kemanfaatan. Pertama, saya atas nama pemerintah. Tapi yang kedua, saya atas nama sahabat daripada para ulama dan para kiai semua, yang dimana kita semua dikiaikan atau dianggap sebagai kiai. Jadi sama-sama orang yang dianggap sebagai kiai. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat saya semua, ashabi wa zumalai, saya ingin mengajak semua, para kiai, para ulama, para habaib, untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi bahaya COVID-19 yang demikian besar dan dahsyatnya. Saya menggunakan istilah bersama-sama, bukan membantu pemerintah, tapi bersama-sama pemerintah. Karena menanggulangi bahaya COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Menanggulangi COVID-19 itu merupakan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah. Tapi juga menanggulangi ini termasuk minal mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan sekaligus. Dua tanggung jawab ini, wahatainil mas'ulataini min jumlati mas'uliyatil ulama. Dua tanggung jawab ini bagian daripada tanggung jawab ulama. Dan sekarang seperti diceritakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, bahwa tingkat bahayanya ini, tingkat dararnya ini sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak. Yang terkena COVID ini sudah sangat banyak. Yang meninggal juga cukup banyak. Ini saya kira hal yang saya ingin sampaikan kepada para kiai, sehingga rumah sakit sekarang sudah tidak menampung, kekurangan oksigen, tenaga kesehatan yang wafat karena corona pertanggal 6 Juli 2021 telah mencapai 1.000 lebih. Tenaga perawat
tenaga dokter sebanyak 405 orang. Untuk jadi dokter itu tidak mudah, bukan setahun, 2 tahun. Tetapi sekarang banyak yang menjadi korban. Tenaga perawat 399 orang, 166 bidan, 43 dokter gigi, 32 ahli tenaga laboratorium, dan seterusnya. Selain itu juga ulama yang wafat dalam suasana COVID ini lebih dari 541 ulama, terdiri dari 455 laki-laki dan ada 90 perempuan. Ini juga kita merupakan kehilangan besar. Ya, ulama-ulama, mencetak ulama itu tidak gampang, tidak mudah juga. Ini nyata, jelas, zahran, ayanan, nyata. Itulah sebabnya maka pemerintah melakukan atau menerapkan pemberlakuan pengketatan daripada pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sekarang ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat, secara ketat untuk menghilangkan ini, untuk melindungi, untuk menjaga masyarakat, menjaga umat dari korban. Dan korban ini juga telah bukan saja di bidang kesehatan, tapi juga di bidang sosial. Banyak yang sekarang orang kehilangan pekerjaan, menjadi miskin baru. Ekonomi juga mengalami kemerosotan. Jadi aspek daripada COVID-19 ini tidak hanya satu sisi, satu sektor, tapi berbagai sektor. Pemerintah melakukan pembatasan. Dan dari laporan Satgas bahwa di antara yang menyebabkan tingginya ini antara lain kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Kurang patuhnya menggunakan masker, kurang patuhnya mentaati jarak, jaga jarak, dan masih banyaknya di masyarakat adanya jamaah, salat jamaah juga di berbagai masjid. Ini bagian yang dianggap juga berpengaruh. Itulah sebabnya. Banyak juga yang belum mau di testing, belum mau juga yang divaksin. Masih banyak juga yang kalaupun sudah tahu dia terkena COVID positif, belum mau diisolasi. Ini hal-hal yang terjadi juga di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah melakukan pengetatan, termasuk juga melakukan pengetesan yang masif, penelusuran tracing. Untuk apa? Supaya jangan sampai orang yang terkena COVID positif, dia berkeliaran di mana-mana karena tidak terisolasi. Nanti menularkan lagi. Jangan sampai kita itu kayak gunung es, atasnya sedikit, tapi di bawah sebenarnya banyak karena belum dites atau juga belum terkena, belum bisa ditelusuri. Pemerintah sekarang juga pontang-panting menyiapkan perawatan. Sampai banyak sekarang yang pasang tenda rumah sakit. Kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan. Ini sebenarnya ini bertumpuk-tumpuklah masalah yang dihadapi ini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah untuk menjaga umat.
himayatil ummah dari bahaya COVID. Dalam rangka melaksanakan prinsip yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, untuk menjalankan tugas pemerintah dalam rangka membangun kemaslahatan, menjaga kemaslahatan atau limaslahatil jami', untuk kemaslahatan semua. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam, dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan maqasidus syariah. Sebab di antara maqasidus syariah seperti disimpulkan oleh para ulama, oleh Imam Al-Ghazali dan juga oleh para ulama-ulama, selain hifdzuddin, juga hifdzun nafas, menjaga jiwa, jangan sampai menjadi korban. Di samping hifdzul akal, menjadi akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga, ini semua maqasidus syariah yang harus kita jaga. Jadi menjaga jiwa supaya jangan sampai menjadi korban, itu merupakan tujuan daripada syariat Islam. Karena itu kita wajib menjalankan itu semua. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa al-ihtiraz anil waba atau al-ilaj biddawa, melakukan pengobatan dengan obat, wal ihtiraz anil waba, dan menjaga diri dan orang lain daripada wabah, itu wajib. Syekh Nawawi mengatakan ketika menafsiri khudhu hidrakum, bahwa selain ayat itu juga untuk kita bersiap menjaga diri dari bahaya musuh. Beliau mengatakan wahadhil ayah tadullu ala wujubi al-hirzi anil madaril madnunah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa wajibnya menjaga diri dari bahaya yang diduga akan datang. Anil madar al-madnunah. Sekarang bahaya COVID itu bukan madnunah, tapi termasuk al-madar al-mutayaqqanah, yang sudah diyakini, yang sudah nyata. Al-madar al-bayyinah, sudah nyata. Korbannya sudah jelas. Oleh karena itu wajib. Itulah sebabnya Syekh Nawawi mengatakan, beliau mengatakan, walidzalika kana al-ilaj bid-dawa wal ihtirazu anil waba wajiban. Karena itu berobat dan menjaga diri dari wabah penyakit, daripada wabah, yaitu hukumnya wajib. Jadi hifdzu menurut maqasidus syariah wajib. Menurut pandangan ulama seperti Syekh Nawawi juga wajib menjaga diri dari wabah. Bahkan lebih jauh, Syekh Nawawi mengatakan, idza wajabal imamu biwajibin ta'akkada wujubuhu. Kalau pemerintah mewajibkan sesuatu yang wajib, wajibnya menjadi muakkad. Hifdzun nafas wajib, menjaga diri wajib. Wal ihtiraz anil waba wajib, menjaga dari penyakit wajib. Nah sekarang pemerintah mewajibkan itu semua. Karena itu kata Syekh Nawawi, idza wajabal imamu biwajibin ta'akkada wujubuhu. Kalau pemerintah mewajibkan sesuatu yang wajib, maka dia wajibnya menjadi muakkad. Bahkan wa idza wajaba bimustahabbin wajaba. Kalau sesuatu yang sunnah saja diwajibkan oleh pemerintah, dia menjadi wajib.
Bahkan beliau mengatakan wa idza wajaba bi mubahin in kanat fihi maslahatun 'ammah wajaba. Kalau mewajibkan suatu yang mubah, yang boleh tapi diwajibkan karena ada maslahat 'ammah, maka hukumnya menjadi wajib juga. Nah, menjaga diri ini sesuatu yang wajib. Wa fihi maslahatun 'ammah, di situ ada maslahat 'ammah, maka wajibnya bukan saja muakkad, sangat muakkadnya itu. Sudah wajib, sudah maslahat. Nah, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita. Karena itu saya mengatakan bukan membantu pemerintah, tetapi saya ingin mengajak ikhwani, ashabi, wa zumalai untuk bersama-sama, karena ini merupakan tanggung jawab. Ini mas'uliyatina, tanggung jawab kita sebagai ulama yang memang memiliki tugas untuk itu. Itulah sebabnya kenapa sampai termasuk dilarang berkerumun, termasuk berjamaah, termasuk berjumat. Ya untuk ihtiraz anil wabah. Berjamaah itu kan sunnah, tapi ihtiraznya adalah wajib. Sementara seperti itu. Saya mengerti, mungkin banyak di antara ulama yang sudah dalam maqam tajrid, sehingga dia tidak berhubungan dengan asbab. Tetapi umat kita, pengikut kita, jamaah kita, mereka belum tajrid. Bahkan ulama sendiri mungkin belum juga, ada yang banyak yang belum tajrid. Masih fi maqamil asbab. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan iradatuka tajrid. Kalau kita tajrid, maka iqamatillahi bika fil asbab, tetapi Allah sebenarnya kita ini masih dalam posisi asbab, minasyahwatil khafiyah, itu adalah nafsu yang tersembunyi. Karena ini memang kita harus bergelut dengan sebab akibat, asbab, dan kita semua, umat kita semua fi maqamil asbab. Karena itu saya mengajak semua, seperti juga Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika dia mau masuk Syam, ternyata di Syam ada ta'un. Setelah diberitahu tentang hadis Rasulullah bahwa jangan kamu masuk ke wilayah yang ada wabahnya dan orang yang di dalam jangan keluar, maka Sayyidina Umar membatalkan untuk masuk ke Syam. Saya kira Sayyidina Umar makamnya sudah bukan lagi makam tajrid, tapi sudah sangat tinggi. Tapi beliau tahu bahwa umatnya, pengikutnya, bahkan di antara sahabatnya masih fi maqamil asbab. Karena beliau membatalkan, menjaga umat daripada kemungkinan al-ihtiraz anil wabah. Jadi saya hari ini selain sebagai pemerintah untuk menyampaikan berbagai masalah yang kita hadapi, saya sebagai sahabat ingin mengajak para ulama, ashabi, wa zumalai untuk bersama pemerintah. Suasana kita sudah cukup genting. Hari ini, kemarin kita termasuk paling tinggi yang tertular di dunia dari 22 negara. Yang meninggal juga paling tinggi itu dirilis secara internasional. Sudah, apa kita tidak punya rasa untuk, nah ini apa tidak punya merasa tanggung jawab terhadap hal yang demikian besar yang sudah banyak membawa banyak orang menderita. Karena itu kita ajak masyarakat untuk mematuhi
untuk mengikuti ajakan pemerintah. Termasuk juga saya minta nanti sesuai dengan ketentuan jangan melakukan kerumunan, termasuk salah satunya yaitu melakukan Idul Adha, baik di masjid maupun di luar masjid. Ya, alhamdulillah saya sudah berusaha karena banyak protes dari masyarakat supaya tidak ditutup. Di dalam aturan yang terbaru itu sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, ya, tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Bahkan supaya nanti tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi dibolehkan dengan jumlah 30 orang, maka sekarang ditiadakan. Resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jamaah sholat tidak boleh, resepsi perkawinan boleh. Karena itu resepsi perkawinan juga tidak boleh. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai. Ya, yang tidak boleh itu berjamaahnya, baik rawatib maupun juga Jumat, termasuk juga Aid. Dan Aid itu tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di luar masjid, sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi. Karena ada bahaya, ada darar yang harus kita hindari, dan ada rukhsah. Agama membolehkan kita, karena ada masyaqqat. Jadi kalau kita diberi masyaqqat, ada bahaya kita terjang saja. Nah, ini kan tidak diperkenankan dalam agama. Sepanjang ada rukhsah, ada kebolehan, ada keringanan yang memang ada taisir. Yang kita memang tidak boleh hanya mencari kemudahan saja. Tidak boleh kalau gitu hanya kita cari kemudahan saja. Al-mubalaghah fit taisir itu tidak boleh. Ya, itu namanya tatabbu'ur rukhas, mencari-cari rukhsah. Tetapi at-taisirul manhaji, kemudahan yang memang ada, metodenya ada, seperti dalam keadaan masyaqqah, al-masyaqqah tajlibut taisir, ya, maka rukhsah itu kita pakai untuk apa? Untuk himayatil untuk menjaga umat, dan itu juga sesuai dengan anjuran syariat agama dan maqasidus syariah. Selain itu saya juga minta kepada para ulama. Saya yakin di antara para ulama ini banyak yang tokoh-tokoh yang dekat dengan Allah. Minal muqarrabin. Ada rijalun yang oleh Rasulullah disebut bihim turzaqun, karena mereka kamu diberi rezeki. Wa bihim tusqaun, karena mereka kamu diberi hujan. Wa bihim tunsarun, dan karena mereka kamu diberi pertolongan. Idza sa'alu u'tu, rijal yang kalau minta diberi. Wa idza da'au ustujibu, kalau berdoa diijabah. Saya minta kepada rijal inilah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk keselamatan bangsa dan negara. Sebab mereka adalah rijalullah, tokoh-tokoh Allah yang kalau meminta, kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yakin di antara para ulama, para kiai ada orang-orang itu. Terakhir saya ingin juga mengajak para kiai untuk menjaga umat ini dari berbagai informasi, isu-isu yang tidak benar.
Sekarang ini zamannya informasi, banjir informasi, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang bohong, ada fitnah, ada hoax, ada adu domba. Ini bercampur baur di dalam masyarakat. Banyak masyarakat tidak bisa membedakan mana yang informasi yang benar, mana yang bohong. Makanya dinamakan ini era post-truth, artinya pasca kebenaran, di mana kebenaran tersamarkan dengan kebohongan, kebohongan tersamarkan. Ini sekarang sedang terjadi, termasuk informasi tentang konspirasi, bahwasanya COVID adalah konspirasi. Padahal ini nyata. Karena itu saya menamakan sekarang ini, era ini, zamanul istibah. Istibah itu artinya terserupakan. Sehingga orang bisa keliru, bisa salah menerima kalau tidak teliti, tidak tabayyun. Karena itu tepatlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kita yang benar itu lampak benar dan berikan kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa menjauhinya. Wala taj'alhuma multabisan alaina fanadillah. Jangan sampai yang hak dan batil, yang benar dan bohong itu kemudian iltibas, terserupakan, sehingga kita tidak bisa membedakan benar dan tidak benar. Pengalaman ini sebenarnya juga pernah terjadi di zaman Nabi, ya semua tahu. Ya, para ulama tahu ketika haditsul ifki, di mana istri Nabi yang mulia Sayyidatina Aisyah dituduh berzina. Sampai terjadi hampir terbelahlah masyarakat Madinah. Masyarakat yang sudah dipersatukan oleh Rasulullah. Bainal ansar wal muhajirin, ansar muhajir disatukan. Ansar sendiri terdiri dari Aus dan Khazraj disatukan. Sehingga menjadi ummatan wahidah, umat yang utuh satu. Tapi gara-gara ini, bahkan juga keluarga pun terpecah. Gara-gara haditsul ifki, berita hoax, berita bohong itu. Itu terjadi. Dan provokatornya ya orang yang di sekitar situ. Innal ladzina ja'u bil ifki la usbatun minkum. Dari golongan kamu juga. Di dalam situ juga. Untung saja Allah menyelesaikan dengan wahyunya bahwa itu adalah tabri'ah. Tapi sekarang tidak ada wahyu. Qad inqata al-wahyu. Wahyu sudah putus, sudah enggak ada. Karena itu disinilah peran ulama, peran kiai untuk membimbing masyarakat, untuk menunjukkan mereka untuk tidak serta-merta menerima setiap informasi, melainkan harus ditabayyun dulu, dicek dulu, check and recheck, diteliti dulu. Ini juga bagian daripada tugas para ulama supaya fi zamanil iltibas, dalam masa penyamar kesamaran antara benar dan bohong atau era post-truth ini menjadi lebih berhati-hati. Berkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya selain sebagai pemerintah, tapi lebih banyak atau lebih besar yang saya inginkan adalah peran saya sebagai sahabat, ya, daripada para kiai, para ulama semua, ashabi wa zumalai, untuk
bersama-sama pemerintah, kita berjuang, berjihad menghadapi bahaya COVID yang demikian dahsyat, yang juga tidak hanya Indonesia, tapi juga menimpa seluruh dunia. Karena itu bahaya COVID adalah bahaya global, ad-dararul 'am, sudah melimpah kemana-mana, ke seluruh dunia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. In uridu illa al-islah, wa ma taufiqi illa billah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.